Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Senin, 16 Februari tahun 2025. Iman yang membebaskan. Kutipan diambil dari Injil Markus, bab 8, ayat 12. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Sobat Katolikana, bacaan Injil hari ini mengisahkan perjumpaan Yesus dengan orang-orang Farisi yang datang kepadanya untuk meminta suatu tanda dari surga dengan tujuan mencobai Yesus. Permintaan ini sekilas tampak rohani, seolah mereka ingin memastikan kuasa dan otoritas Yesus. Namun sesungguhnya hati mereka dipenuhi keraguan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak datang untuk percaya, melainkan untuk menguji, bahkan menjebak Yesus. Tanggapan Yesus sangat kuat dan menyentuh. Ia mengeluh dalam hatinya dan berkata bahwa kepada angkatan seperti ini tidak akan diberikan tanda. Lalu ia meninggalkan mereka dan naik kembali ke atas perahu. Tindakan Yesus ini menunjukkan satu kebenaran penting. Iman yang sejati tidak lahir dari tanda-tanda spektakuler, tetapi dari hati yang mau percaya dan taat. Seringkali sikap saya pun tidak jauh berbeda dari orang-orang Farisi. Dalam doa dan pergumulan hidup, kadang saya berkata, Tuhan, kalau Engkau sungguh ada, berikan saya tanda. Saya menunggu mujizat tertentu, jawaban spesifik, atau perubahan instan supaya saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa sadar, saya menjadikan iman sebagai hasil dari bukti, bukan sebagai dasar untuk melangkah bersama Tuhan. Padahal, Yesus telah melakukan begitu banyak tanda di sepanjang hidup saya. Menyembuhkan ketika sakit, memberi apapun yang saya butuhkan, menyelamatkan dari situasi sulit, dan masih banyak lagi. Namun semua itu kadang terasa tidak cukup, karena hati saya sepertinya telah tertutup. Di sini masalahnya bukan pada kurangnya tanda, melainkan pada kerasnya hati saya. Sobat Katolikana, renungan hari ini mengajak Anda dan saya untuk bercermin. Apakah iman kita bergantung pada apa yang Tuhan lakukan atau pada Tuhan itu sendiri? Iman yang dewasa tidak terus-menerus menuntut pembuktian dari Tuhan. Iman yang dewasa belajar percaya, bahkan ketika doa belum dijawab, ketika jalan terasa gelap, dan ketika Tuhan seolah-olah diam. Yesus meninggalkan orang-orang Farisi bukan karena ia kejam, tetapi karena ia menghormati kebebasan manusia. Ia tidak memaksakan diri pada hati yang menolak untuk percaya. Namun bagi murid-muridnya yang kadang juga sering gagal memahaminya, Yesus tetap setia berjalan bersama mereka. Hal ini memberi pengharapan besar kepada kita semua. Tuhan tidak mencari iman yang sempurna, tetapi hati yang mau dibentuk dan percaya. Sobat Katolikana, hari ini mungkin saya dan Anda sedang berada di persimpangan jalan antara percaya atau menuntut tanda. Namun firman Tuhan mengingatkan, tidak perlu menunda ketaatan hanya karena kita belum melihat apa yang kita harapkan.
Percaya kepada Tuhan bukan karena semua telah terpampang jelas, tetapi karena kita mengenal karakternya yang selalu setia. Pesan Tuhan hari ini mengajak kita semua agar belajar memiliki iman yang sederhana namun teguh. Iman yang membebaskan, iman yang tidak bergantung pada tanda, melainkan bersandar penuh pada kasih dan kebenarannya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika sering menuntut tanda sebelum percaya. Lembutkan hati kami agar kami belajar percaya kepadamu apa adanya, bahkan saat kami belum melihat jawaban. Ajari kami berjalan dalam iman yang sejati dan taat kepada kehendak-Mu. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.